Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga semuanya diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah penderitaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Pada masa awal Islam, orang yang telah masuk Islam berusaha sedemikian rupa menyembunyikan keislamannya. Baginda Nabi SAW sendiri menganjurkan demikian, agar mereka tidak mendapat kesulitan dari orang-orang kafir. Setelah orang Islam berjumlah 39 orang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada baginda Nabi SAW untuk mendakwahkan agama secara terang-terangan. Pada mulanya, baginda Nabi SAW melarang, tetapi karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terus mendesak, akhirnya beliau mengizinkannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengajak semua orang yang sudah masuk Islam untuk pergi di Masjidil Haram. Kemudian mulailah ia berkhutbah. Itulah khutbah pertama dalam Islam. Pada hari itu pula paman baginda Nabi SAW, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, masuk Islam. 3 hari kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memulai khutbah, orang-orang kafir langsung menyerang kaum muslimin dari 4 penjuru. Meskipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai tokoh terkemuka dan dihormati oleh masyarakat Mekah, ia tetap dipukuli. Wajah, hidung, dan telinganya berlumuran darah sehingga wajahnya sulit dikenali lagi. Ia ditendang dengan sepatu, diinjak dengan kaki, dan apa yang semestinya tidak dilakukan, semuanya mereka lakukan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pingsan. Ketika Bani Talim, kabilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengetahui berita itu, mereka segera mengangkat tubuh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari tempat itu. Mereka meyakini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sulit diselamatkan. Mereka segera masuk Masjidil Haram dan mengumumkan, jika dalam peristiwa ini Abu Bakar meninggal dunia, maka kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah sebagai gantinya. Hal itu dikarenakan Utbah bin Rabi'ah bertindak berlebihan dalam peristiwa pemukulan tersebut. Sampai menjelang petang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih pingsan. Walaupun sudah dipanggil-panggil namanya, ia belum juga siuman. Baru pada petang harinya, ia siuman. Ucapannya yang pertama kali setelah siuman adalah, bagaimanakah keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang marah kepadanya karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan ia ditimpa musibah itu. Sepanjang hari ia diambang kematian. Begitu sadar, yang pertama kali ditanyakan justru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang dengan kesal meninggalkannya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih bisa bertahan hidup. Ia mulai dapat berbicara. Sebelum pergi, orang-orang berpesan kepada ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ummu Khair, agar menyediakan makan dan minum untuk Sayyidina Abu Bakar. Ibunya menyiapkan sedikit makanan dan membawanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ibunya memaksanya makan. Namun, satu hal saja yang diserukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menimpa beliau? Ibunya berkata, aku tidak tahu keadaan beliau. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tolong ibu temui Ummu Jamil.
saudara perempuan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan tanyakan keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Atas permintaan anaknya yang keadaannya sangat memprihatinkan itu, ibu Sayyidina Abu Bakar pun pergi ke rumah Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha. Setibanya di sana, ia menanyakan keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha. Karena saat itu kebanyakan kaum muslimin masih menyembunyikan keislamannya, maka Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, "Siapakah Muhammad dan siapakah Abu Bakar? Tetapi setelah mendengar keadaan anakmu, aku ikut sedih. Jika engkau mengizinkan, aku akan melihat keadaan anakmu, Abu Bakar." Ummu Khair pun mengizinkannya. Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha pun pergi bersamanya. Setelah melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia merasa tidak tega. Tanpa sadar, Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menangis sambil berkata, "Apa yang telah diperbuat oleh orang-orang jahat itu? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas perbuatannya." Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha, bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha berkata sambil memberi isyarat dengan mata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Nanti ibu kamu mendengar." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak usah khawatir dengan ibuku." Maka kemudian Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menyampaikan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik dan selamat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Di manakah beliau?" Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, "Sekarang beliau ada di rumah Arkam radhiyallahu anhu." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sebenarnya ibunya ingin agar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu makan meski sedikit. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bersumpah tidak akan makan sebelum bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya menanti sampai keadaan sepi. Karena jika ia terlihat menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir tentu akan menyakitinya lagi. Ketika malam telah lewat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke rumah Sayyidina Arkam radhiyallahu anhu. Setelah bertemu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memeluk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keduanya menangis. Kaum muslimin yang berada di tempat itu menangis terharu, tidak tahan melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan hidayah untuk ibunya dan mengajaknya masuk Islam. Mula-mula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya, kemudian mengajaknya masuk Islam. Ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun masuk Islam saat itu juga. Faedah yang bisa diambil dari kisah ini adalah menyatakan cinta pada saat senang, lapang, bahagia, dan sejahtera sudah biasa dibuat oleh banyak orang. Namun, cinta dan rindu yang sebenarnya adalah yang masih kekal pada saat tertimpa musibah dan penderitaan. Wallahu a'lam bissawab.